Materi selanjutnya yaitu digital input. Apa sih yang dimaksud dengan digital input? Yaitu membaca masukan dari luar. Nah, kalau yang tadi yang kita coba untuk menyalakan LED maupun 7 segmen itu digital output, yaitu mengeluarkan data dari pin Arduino ini ke LED ataupun ke 7 segmen dengan memberi logika 1 atau 0. Nah, tetapi kalau digital input yaitu membaca data masukan perubahan pada pin ini apakah 1 atau 0. Oke, contoh saja misalkan hubungan dengan tombol. Nah, ketika tombol ditekan maka pada pin Arduino ini akan berubah logikanya dari high menjadi low atau sebaliknya dari low menjadi high. Oke, selanjutnya untuk inisialisasi pin sebagai input, pertama tentukan dulu nomor pinnya. Ini ya, pertama pin mode, tentukan pin apakah 0 sampai dengan 13 atau A0 sampai dengan A5. Itu dimasukkan di sini. Kemudian ditulis input. Selanjutnya di sini ada pilihan input floating atau pull up. Nah, jika floating maka ditulis digital rate pin tadi yang diinisialisasi, kemudian ditulis 0 atau low. Berikutnya jika menggunakan pull up maka pin tadi diisi high digital rate, pin tadi yang diinisialisasi kemudian isi 1 atau high. Terakhir variabel sama dengan digital read. Nah, ini adalah perintah untuk membaca kondisi dari pin tersebut. Misalkan ini pin yang kita gunakan adalah pin 8. Nah, maka tinggal ditulis saja digital read 8. Nah, nanti fungsinya ini akan membaca perubahan pada pin tersebut. Apabila pin 8 tadi bernilai 1, maka isi variabel ini bernilai 1. Apabila pin ini bernilai 0, maka isi variabel bernilai 0. Nah, seperti ini ya keterangannya. Variabel adalah nilai tergantung dari logika inputnya bernilai 1 atau 0, tergantung dari pinnya tadi. Selanjutnya pin adalah nomor pin Arduino yang dibaca inputnya. Oke, kita jelaskan dulu fungsi dari pull up ya. Pull up berarti resistor pull up di dalam microcontroller aktif. Nah, di sini ada namanya pull up internal. Apa sih fungsi dari pull up itu? Yaitu memberi logika pasti di sini 1 pada pin Arduino. Nah, kalau non pull up atau floating itu berarti tidak ada resistor pull up-nya. Jadi di sini kosong, kondisinya ngambang, maka disebut dengan floating. Oke, ini ya untuk detailnya pull up. Jika kondisi tombol itu open atau terbuka seperti ini, maka logika pada pin 2 itu bernilai 1. Kenapa? Karena sudah ada pull up internalnya yang terhubung dengan VCC, sehingga otomatis nilai di sini itu pasti 1 atau high. Oke, berikutnya apabila tombol itu ditekan maka terhubung dengan ground, sehingga nilai pin 2 itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti dilepas lagi maka pin 2 itu bernilai 1. Nah, nanti Arduino itu akan membaca perubahan pada kaki di sini, pin ini. Oke, selanjutnya, nah ini kalau kondisi floating, berapa logika dari pin 2 ini? Apakah 1 atau 0? Yang jelas ini ngambang. Kenapa? Karena pada pin ini tidak ada nilainya apakah 1 atau 0. Oke, jadi seperti ini ya, floating. Ketika saklar dalam posisi terbuka maka logikanya bukan 1, melainkan floating atau ngambang. Jadi apabila kita menggunakan yang floating, nanti ketika saklar ini terbuka, kondisi logika ini terkadang terbaca 1, terkadang terbaca 0. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya langsung kita praktekkan saja. Langsung silahkan Anda hubungkan ya. Ini tombol. Tombol itu dihubungkan dengan konektor 5 di sini. Konektor 5. Kemudian
untuk pin Arduino-nya dari pin 2 sampai dengan pin 9. Nah, di sini sudah ada ya. Konektor 5 dari pin 1 terhubung dengan Arduino pin 2, 9 dengan konektor pin 8. Sedangkan untuk displaynya menggunakan LED. Jadi pin Arduino 10 sampai dengan 13 itu dihubungkan dengan konektor 4. Sisanya A0 sampai dengan A3 itu dihubungkan pada konektor LED juga di sini. Nah, ini untuk skematiknya sudah ada. Oke. Untuk programnya sendiri ini ya. Program 11 membaca 8 tombol. Silahkan bisa Anda coba dulu. Oke, mari kita bahas program membaca 8 tombol. Oke, program 11. Pertama, di sini ada byte tombol. Nah, ini adalah pendeklarasian variabel. Nama variabelnya adalah tombol dengan tipe data byte. Ini ya. Ini tombol, nama variabelnya, tipe datanya byte, yang artinya perubahan nilai dari tombol itu adalah 0 sampai dengan 255. Oke. Selanjutnya pin 2 sampai dengan 9 sebagai pin input. Ini ya, sebagai pin input. Berikutnya pin 2 sampai dengan 9 input pull up. Nah, ini tadi sudah kita buat pin mode sebagai input, kemudian di bawahnya digital write. Nah, ini sebagai pull up internalnya. Selanjutnya yang terhubung dengan LED tadi pin 10 sampai dengan 13 sebagai output dan A0 sampai dengan A3 sebagai output juga. Oke. Selanjutnya di sini tombol sama dengan digital read ya. Ini adalah variabel tombol tadi untuk yang dipakai untuk membaca logika inputnya. Apakah di sini nanti pada pin 2 itu bernilai 1 atau 0. Nah, ini ya. Pin 2 yang dibaca atau tombol 1. Jika tombol 1 ditekan, maka nilai dari pin 2 itu bernilai 0. Apabila ini tidak ditekan, maka bernilai 1. Nah, contoh ya, jika ini misalkan ditekan. Nah, maka jika tombol 1 ditekan atau tombol ini bernilai 0 low, maka pin 10 atau LED 1 on, menyala. Ini perintahnya digital write 10.1. Maka LED menyala. Nah, tetapi jika tidak ditekan tombol 1, maka pin 10 itu bernilai 0 atau LED 1 off, mati. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk tombol 2, yaitu digital read 3. Nah, ini ya, baca pin 3 tombol 2 atau saklar 2. Nah, kemudian jika tombol sama dengan 0 atau pin 3 ini ditekan, maka LED 2 on, LED 2 menyala. Nah, tetapi jika tidak ditekan, maka bernilai 0 atau LED-nya mati. Nah, begitu pula untuk yang ini ya, pin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika misalkan ini tidak ditekan pada pin 4, maka yang dikerjakan adalah digital write 12.0 atau LED itu dimatikan. Tetapi jika ditekan, maka di sini akan bernilai 1. Oke, hasilnya seperti ini.